Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Zafira Nadia dari kelompok 7 BK Indralaya pada mata kuliah Bimbingan Konseling Belajar untuk membahas materi konsep dasar BK Belajar dan bentuk layanan BK Belajar. Bersama rekan saya, Muhammad Ilham Saputra, Melisa Kartikasari, dan Dwi Novitasari. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang definisi dari bimbingan dan konseling belajar. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa yang dimaksud dengan bimbingan konseling serta belajar. Jadi, bimbingan dan konseling di sini yang dimaksudkan adalah proses bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada konseli atau peserta didik untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang mereka alami. Namun, bukan hanya saja permasalahan yang dapat dibantu oleh konselor, proses bimbingan dan konseling ini dapat juga memandirikan peserta didik serta mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam diri peserta didik atau konseling. Setelah itu, apa sih pengertian dari belajar? Jadi belajar itu merupakan suatu proses secara struktur yang dilakukan oleh setiap individu dari mereka lahir hingga akhir hayat mereka dengan tujuan untuk mengembangkan diri mereka menuju ke arah yang lebih baik lagi. Jadi belajar di sini bukan hanya dari segi yang sempit saja, belajar juga dapat dari segi ilmu pengetahuan maupun keterampilan. Dari yang sudah saya paparkan tadi, yang sudah saya jelaskan tentang bimbingan, konseling, serta belajar, mari kita dapat menyimpulkan pengertian dari bimbingan dan konseling belajar. Jadi, menurut Yusuf tahun 2009, bimbingan dan konseling belajar itu merupakan suatu proses bantuan yang dilakukan oleh guru untuk memfasilitasi peserta didik dalam mengembangkan pemahaman serta keterampilan peserta didik dalam segi belajar. Belajar di sini baik dari belajar keterampilan maupun belajar ilmu pengetahuan. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang kawasan bimbingan dan konseling belajar. Jadi, kawasan bimbingan dan konseling dalam belajar itu yang pertama, perkembangan dan penyesuaian diri dalam belajar. Terdiri atas berkaitan dengan minat dan kemampuan peserta didik dalam belajar. Yang kedua, mengarahkan peserta didik ke arah yang lebih baik lagi dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, membuat peserta didik agar tidak bermalas-malasan lagi dan mengubah pola belajar peserta didik. Yang kedua, itu yang selanjutnya adalah kemampuan dalam pendidikan dan penjurusan. Jadi, peserta didik tersebut harus masuk ke dalam jurusan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Yang kedua, memiliki studi lanjut dengan sesuai dengan minat mereka. Yang ketiga, peserta didik harus memiliki studi lanjut juga berkaitan dengan kondisi yang dapat mereka lakukan atau yang mereka sanggupi. Yang ketiga, atau kawasan yang ketiga itu perkembangan peserta didik dalam belajar. Yang pertama, ini adanya informasi yang mengenai sukses dalam belajar. Yang kedua, informasi mengenai sukses dalam belajar yang efisien. Yang ketiga, informasi mengenai faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat belajar. Serta yang terakhir itu adalah penelitian yang menyangkutkan belajar siswa. Jadi yang terdiri atas dari penelitian yang menyangkutkan belajar siswa ini, yang pertama, melakukan penelitian terhadap siswa-siswa yang ada di dalam sekolah dari segi pembelajaran yang mereka lakukan dan sebagainya. Yang kedua, meningkatkan metode-metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Jadi metode-metode yang sudah dilakukan diusahakan ditingkatkan kembali oleh guru-guru agar membuat peserta didik tidak cenderung lebih membosankan dalam belajar. Baiklah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang
tujuan dari bimbingan dan konseling belajar. Menurut Yusuf dan Nur Ihsan tahun 2009, tujuan dari bimbingan dan konseling belajar itu yang pertama, agar peserta didik dapat memiliki sifat dan kebiasaan belajar yang baik. Yang kedua, agar peserta didik memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang positif. Yang ketiga, agar peserta didik memiliki teknik dan keterampilan dalam belajar yang lebih efektif. Yang keempat, agar peserta didik memiliki keterampilan dalam menetapkan tujuan untuk pendidikan yang lebih tinggi lagi, seperti pendidikan yang ke jenjang lebih tinggi lagi seperti SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi yang diinginkan oleh peserta didik tersebut. Dan yang terakhir, agar peserta didik dapat memiliki mental yang sehat dan dapat menghadapi ujian-ujian yang diadakan di dalam suatu pendidikan. Fungsi bimbingan konseling belajar. Fungsi utama dari bimbingan konseling belajar pada dasarnya membantu murid dalam mengatasi masalah-masalah pribadi dan sosialnya yang berhubungan dengan pendidikan atau pengajaran. Juga menjadi perantara bagi siswa dalam hubungannya dengan para guru maupun tenaga administrasi. Ada 5 fungsi bimbingan konseling belajar, yaitu 1. Persuasif, yaitu memelihara dan membina suasana juga situasi yang baik dan selalu diusahakan terus-menerus demi lancarnya proses belajar mengajar. 2. Preventif, yaitu mencegah sebelum terjadinya suatu masalah. 3. Kuratif, yaitu mengusahakan atau penyembuhan pembentukan dalam mengatasi suatu masalah. 4. Rehabilitasi, yaitu mengadakan tindak lanjut secara penempatan sesudah diadakannya treatment yang memadai. 5. Advokasi, yaitu membantu siswa mendapatkan pembelaan atas hak dan kepentingannya, seperti kurang mendapatkan perhatian. Prinsip-prinsip bimbingan konseling belajar. Supaya kegiatan belajar mencapai tujuan dan hasil yang maksimal, maka seorang pembelajar atau guru harus memahami sebuah prinsip belajar. Menurut Ganying, ada beberapa prinsip yang harus dipahami oleh para guru atau konselor. Yang pertama, keterdekatan atau contiguity. Prinsip keterdekatan menyatakan bahwa situasi stimulus yang hendak direspon oleh pembelajar harus disampaikan sedekat mungkin waktunya dengan respon yang diinginkan. Selanjutnya yang kedua yaitu pengulangan atau repetition. Prinsip pengulangan menyatakan bahwa situasi stimulus dan responnya perlu diulang-ulang atau dipraktikkan agar belajar dapat diperbaiki dan meningkatkan retensi belajar. 3. Penguatan atau reinforcement. Prinsip penguatan menyatakan bahwa belajar sesuatu yang baru akan diperkuat apabila belajar yang lalu diikuti oleh perolehan hasil yang menyenangkan. Dengan kata lain, pembelajar akan kuat motivasinya untuk mempelajari sesuatu yang baru apabila hasil belajar yang telah dicapai mendapatkan penguatan. Ketiga prinsip tersebut disebut sebagai prinsip eksternal. Adapun 3 prinsip lainnya yaitu prinsip internal. Prinsip internal sebagai berikut. 1. Informasi faktual. Dapat diperoleh melalui 3 cara yaitu 1. Dikomunikasikan kepada pembelajar. 2. Dipelajari oleh pembelajar sebelum memulai pelajaran baru. Dan cara yang ketiga, dilacak dari memori. Karena informasi itu telah dipelajari dan disimpan di dalam memori selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun yang lalu. Prinsip internal kedua yaitu kemahiran intelektual. Pembelajar harus memiliki berbagai cara dalam mengerjakan sesuatu, terutama yang berkaitan dengan simbol-simbol bahasa atau lainnya. Untuk mempelajari hal-hal baru, kemahiran intelektual harus telah dipelajari sebelumnya agar dapat digunakan atau diingat ketika diperlukan. Prinsip internal yang ketiga yaitu strategi.
Setiap aktivitas belajar memerlukan pengaktifan strategi belajar. Dan mengingat, pembelajar yang telah dewasa dalam melakukan aktivitas belajar umumnya dibantu oleh kemampuan pengelolaan diri atau self-management. Kemampuan mengelola diri dalam belajar ini pada akhirnya dijadikan pembelajar sebagai pembelajar diri atau self-learners. Di sini saya akan membahas materi mengenai layanan preventif dan juga kuratif dalam bimbingan dan konseling. Sebelumnya, layanan preventif sendiri berarti pencegahan, yaitu suatu upaya yang dilakukan oleh guru untuk senantiasa mengantisipasi berbagai permasalahan yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegah supaya masalah tersebut tidak dialami oleh siswa. Dalam fungsi pencegahan ini, layanan yang diberikan berupa program bantuan orientasi, program bimbingan karir, inventarisasi data, dan lain sebagainya. Layanan yang bersifat preventif juga bermaksud untuk mencegah agar perilaku siswa tidak berlawanan dengan karakter yang diharapkan. Selanjutnya, untuk layanan kuratif sendiri, yaitu suatu usaha yang diberikan kepada konseli selama atau setelah mengalami persoalan serius dengan tujuan untuk membebaskan konseli tersebut dari kesulitan. Menurut Ansari, tahun terbit 1991, halaman ke-67, bimbingan kuratif dapat berupa pemberitahuan, peringatan, hukuman, dan juga ganjaran. Berikut ini merupakan penjelasan dari layanan bimbingan kuratif. Yang pertama yaitu pemberitahuan. Pemberitahuan sendiri merupakan suatu proses memberikan informasi kepada anak terhadap sesuatu hal yang mengganggu jalannya proses pendidikan. Yang kedua, peringatan. Peringatan sendiri diberikan kepada anak apabila anak tersebut sudah berkali-kali melakukan pelanggaran di mana sebelumnya sudah diberikan teguran. Yang ketiga, hukuman. Hukuman sendiri merupakan tindakan paling akhir apabila pelanggaran tersebut sudah berkali-kali dilakukan dan sudah diperingati. Yang keempat, ganjaran. Ganjaran di sini berarti juga reward yang diberikan kepada siswa yang berprestasi, baik dari itu akademik maupun non-akademik, baik juga berupa tingkah laku yang baik yang dilakukan oleh anak tersebut. Reward yang diberikan juga dapat berupa hadiah dan pujian kepada siswa yang berprestasi atau siswa yang dapat dijadikan teladan tersebut. Jadi saya akan menjelaskan tentang layanan development BK atau layanan pengembangan dari BK. Yang pertama adalah bidang pengembangan kehidupan pribadi, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami, menilai, dan mengembangkan potensi dan kecakapan, bakat dan minat, serta kondisi sesuai dengan karakteristik kepribadian dan kebutuhan dirinya secara realistik. Yang kedua adalah bidang pengembangan kehidupan sosial, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang sehat dan efektif dengan teman sebaya, anggota keluarga, dan warga lingkungan sosial yang lebih luas. Yang ketiga adalah bidang pengembangan kemampuan belajar, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik mengembangkan kemampuan belajar dalam rangka mengikuti pendidikan sekolah atau madrasah dan belajar secara mandiri yang bertujuan untuk mencapai tujuan dan tugas perkembangan pendidikan. Yang keempat adalah bidang pengembangan karir, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai informasi serta memilih dan mengambil keputusan karir. Dalam aspek tugas perkembangan karir, layanan BK membantu siswa agar dapat membantu membentuk identitas karir dengan cara menganalisis ciri-ciri pekerjaan di dalam lingkungan kerja. Lalu ia juga dapat mampu merencanakan masa depan, dapat juga membentuk pola-pola karir, yaitu kecenderungan arah karir. Lalu ia juga dapat mengenal keterampilan, kemampuan, dan minat. Baiklah, berakhirlah video pembahasan ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.